Sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di Golden Hour edisi weekend hari ini luar biasa, di tanggal 15 Agustus 2020 dan siang ini saya berkesempatan akan mengajak ngobrol sosok pemimpin wanita yang luar biasa. Tentunya akan banyak dapat inspirasi dari beliau. Hari ini kita akan diskusi dengan Ibu Dr. Frederica Widyasari yang akan membahas tentang kepemimpinan wanita masa kini, impact dan influence, dampak dan pengaruh. Ini sangat relevan dan seru sekali karena kita akan diskusi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan beliau sebentar lagi akan hadir bersama kita. Beliau ini sangat inspiratif sekali teman-teman semua. Saya sudah mengumpulkan banyak informasi tentang beliau dan nanti secara singkat saya akan memperkenalkan beliau sebelum diskusi kita dimulai, tentang apa pencapaian dan hal-hal baik tentang tips beliau tentang kepemimpinan, terutama sekarang eranya pemimpin wanita berkreasi ya. Narasi gender equality sudah bersama-sama digaungkan sehingga peran wanita dan pria itu bisa sama-sama berkontribusi untuk kemajuan bangsa tanpa mempermasalahkan perbedaan gender. Nah, selamat siang untuk teman-teman yang menyimak dan ada juga beberapa kawan dan mahasiswi saya di sini. Ada teman-teman dari Rumah Milenials, ada Ola, ada Ninis, ada Mas Budi, dan teman-teman yang lain. Silahkan nanti bisa langsung bertanya dengan Ibu Frederica. Saya akan invite beliau sekarang. Oke, baik. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mungkin bisa langsung, nanti yang mau nanya, tinggal ada di kolom question and then answer ya, question marknya ada diklik dan nanti bisa langsung tanya ke Ibu Frederica atau panggilannya Ibu Kiki. Nah, silahkan bagi yang mau tanya apa saja terkait dengan kepemimpinan wanita saat ini, ya tentunya akan sangat relevan begitu. Kita tunggu kedatangan beliau di forum kita pada siang hari ini, dan Simona ini apakah? Oh, sepertinya bukan ya. Eh, Sebentar, saya akan tanya beliau dulu teman-teman. Baik, nah alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita, Ibu Frederica Widyasari. Saya akan invite langsung beliau untuk bergabung bersama kita semua. Saya akan invite beliau. Baik, senang sekali saya bisa berkesempatan untuk diskusi langsung dengan beliau. Ini senior saya juga di Indonesia Forum. Assalamualaikum, Ibu Kiki. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Merdeka, wah bajunya merah-merah. Iya dong, kan dalam rangka 17 Agustus. Pakai baju daerah dan Betul. warna merah. Masya Allah. Ibu sehat, Bu Kiki? Alhamdulillah, Mas sehat. Sehat, Alhamdulillah. Saya senang sekali jujur Ibu berkenan meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya dan yang akan mendengarkan video ini nanti. Jadi memang kita hari ini live, namun nanti akan ada postingan selanjutnya di IG, di YouTube, dan sebagainya. Jadi insya Allah yang akan mendengarkan banyak sekali. Nah, Ibu Kiki mohon izin, saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang Ibu Kiki terkait dengan profil. Jadi mohon izin sebentar dan nanti mohon dikoreksi kalau ada info-info yang salah, karena ini banyak sekali cerita inspiratifnya. Nah, teman-teman jangan lupa nanti silakan langsung bertanya kepada Ibu Kiki. Beliau bernama lengkap Dr. Frederica Widyasari, dan lulus S3 dari UGM Yogyakarta tahun 2019 lalu. S2 beliau di California State University of Fresno, USA 2004, dan S1-nya adalah sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, yang pasti kalau diajak ngobrol di forum Golden Hour, Ibu, usia kita setara di 22 tahun ya, Ibu ya. Jadi kita nggak sebut angkatan berapa, karena semuanya harus muda, harus semangat begitu. Nah, teman-teman, beliau ini juga aktif di berbagai macam organisasi, namun sebelumnya yang luar biasa, beliau saat ini bertugas sebagai Direktur Utama atau CEO dari Dana Reksa Sekuritas. Betul Ibu ya? Mohon izin. Nah, baik. Dan sebelumnya beliau juga
mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KC di tahun 2016 hingga 2019. Lalu beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary PT Bursa Efek Indonesia di tahun 2008 sampai 2009, dan pernah berkesempatan juga menjadi staf khusus Kementerian Keuangan RI di tahun 2008 hingga Kepala Divisi Komunikasi PT BEJ di 2006 dan 2008. Kalau dibacain teman-teman banyak sekali, tapi kita akan mengambil highlight-highlight yang memang dekat dengan momentum sekarang. Dan beliau juga aktif di beberapa pendidikan formal, terakhir terkait dengan kepemimpinan, The Prince of Wales Business and Sustainability Program, University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership di tahun 2018. Lalu organisasi beliau saat ini ketua 2 Badan Pengurus Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, betul Ibu ya, dari 2018 hingga saat ini. Lalu Sekretaris Umum Keluarga Alumni FEB UGM Cafe Gama 2018 hingga 2001, dan juga Ketua Komite Komunikasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam 2015 hingga saat ini, Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI, Masya Allah, dan Faculty of Advisory Board, dan beliau juga pengajar Ibu ya, pengajar, lalu aktif di EC. Boy, banyak banget nih kalau dibacain. Kalau teman-teman mau tahu tentang Ibu Kiki, saya kirim profilnya nanti. Yang pasti Bu, saya senang sekali bisa ngobrol sama Ibu. Terakhir teman-teman, beliau ini achievementnya sebagai tokoh praktisi syariah 2014. Majalah Investor mendapat anugerah Perempuan Indonesia 2012 dari Business Review dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan ini nih inspirasi buat teman-teman nih, karyawati terbaik tahun 2005 PT BEJ. Jadi kalau saya lihat karirnya Ibu ini benar-benar organik dari fase awal hingga mencapai posisi sekarang. Nah, jadi buat milenial yang maunya instan, ya sepertinya harus belajar dari beliau. Ibu Kiki, kita akan diskusi topik yang relevan siang hari ini, yaitu tentang kepemimpinan wanita masa kini, impact dan influence begitu. Nah, jadi kalau berdasarkan historical karirnya dari Ibu, ini sangat relevan dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama dan diskusi kita pada siang hari ini, intronya adalah begini nih teman-teman ya. Sosok pemimpin digambarkan sebagai seseorang yang mampu menciptakan suasana kondusif, iklim terhormat, kepercayaan diri, keterbukaan, dan menghargai harkat dan martabat. Nggak cuma ngambil keputusan dan bawahan tuh harus ikut gitu. Dan abad ini adalah abadnya perempuan. Nah, demikian kita menyimak fakta di dunia atau Indonesia saat ini, jumlah perempuan yang menjalani karir ganda di rumah dan di kantor semakin meningkat, teman-teman. Narasi-narasi, diskusi-diskusi publik baik yang offline atau virtual itu sudah ramai bagaimana gender balance itu menjadi satu tolak ukur kesuksesan event yang baik. Kemarin tuh ada acara seru Bu, ada beberapa rangkaian event itu all men panelist itu di demo. Suruh turun, pokoknya gimana caranya perempuan itu harus ada di setiap formasi acara. Nah, bahkan kini semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di sektor publik yang mampu membawanya menuju ke tingkat sukses. Nah, biar saya nggak ngomong terus, kita akan mendengarkan beliau untuk sharing. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Ini kayak macam kuis aja, Bu Kiki ya. Kita santai aja, Bu Kiki ya. Ini saya live langsung dari puncak, Bu. Jadi mencari apa ya, suasana baru gitu. Iya, baik. Nah, Ibu, laki-laki dan perempuan kan sekarang punya kesempatan yang sama begitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan setiap perempuan tuh berhak untuk duduk dalam kepemimpinan lah di wilayah publik. Bagaimana, Bu, melihat peran ya kepemimpinan wanita saat ini? Ya. Gitu. Silakan, Bu Kiki. Buat saya ini satu momen yang sangat baik ya bagi seluruh perempuan di Indonesia, bahwa kita bersyukur alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang membuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk perempuan, Mas Taufan ya. Kalau kita lihat di negara kita ini, walaupun kita kental dengan budaya dan sebagainya, tetapi justru kita sangat maju ya dalam hal kita pernah punya presiden perempuan, posisi-posisi menteri yang kunci-kunci juga diisi oleh perempuan, banyak top level di perkantoran yang atau perusahaan-perusahaan yang terkemuka juga diisi oleh perempuan. Ini bahkan lebih unggul ya daripada negara lain. Kita lihat Amerika yang sangat maju, belum pernah punya presiden perempuan.
betul. Kita lihat juga di DPR, not to mention in other position juga perempuan tuh luar biasa banget. Jadi bersyukur kita hidup di Indonesia, dan ini justru menjadi pemicu buat atau penyemangat buat kita semua perempuan untuk bisa Betul. mengasah diri, mengisi diri kita supaya kita mampu dan layak untuk mengisi posisi-posisi penting di negeri kita. Itu, Mas. Nah, menarik sekali Bu. Tadi kata kunci yang terakhir saya coba highlight, mampu dan layak begitu. Nah, mampu dan layak ini mungkin kan definisinya itu luas sekali. Nah, kalau menurut Ibu, kalau kita bicara gender equality ya, bagaimana Bu mendobrak stigma dan mempersempit lebar keyakinan bahwa yang dapat memimpin itu cuman laki-laki, yang layak itu hanya laki-laki, karena laki-laki dinilai punya sisi maskulinitas yang dianggap mampu mengatur situasi yang lebih kompleks begitu. Namun kan pada saat ini membuktikan bahwa zaman pun membuktikan apalagi ibu memimpin begitu banyak orang dengan tingkat kerumitan yang juga sangat tinggi. Nah, bagaimana ibu melihat ini dan mendobrak stigma agar perempuan tuh mampu kok begitu, layak begitu. Bagaimana Bu kira-kira? Saya punya keyakinan, Mas Taufan, perempuan itu Ya, secara alamiah itu punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? baik. Wanita itu ketika di rumah tangga, Mas, walaupun suami kita adalah imam kita, tetapi tetap Baik. sehari-hari itu pasti lebih banyak ibu-ibu nih yang ngatur, baik itu keperluan rumah Iya, tangga, anak-anak, suami, gitu ya. baik. Jadi bagaimana kita mengatur dan kemudian kita membimbing, memimpin anak-anak kita, dan kadang-kadang suami begitu sibuk di pekerjaannya ya harus kita yang take over everything. Dan saya rasa itu suatu hal yang bisa menjadi ini ya, modal kepercayaan diri buat perempuan itu bisa gitu ya. Dan saya lihat perempuan itu lebih bisa multitasking ya, seperti kita tahu, lebih bisa multitasking. Dan buat saya perempuan itu punya sesuatu yang mungkin kalau laki-laki itu agak kurang ya. Empati, Mas Taufan, punya Kalau di bisa sini saya iya empati. pasti ngalah kita, betul, betul. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain gitu. Terus dengan begitu kita lebih bisa membaca body language orang gitu. Jadi itu membuat saya menjadi satu modal juga buat kita perempuan itu, kita harus yakin kita bisa. Terus kemudian Betul. stigma bahwa perempuan itu lemah gitu. Terus ya itulah, seperti itu sebenarnya harus kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Jadi pertama ya tentu kita harus mengisi diri kita, Mas Taufan. Jadi secara skill, apakah itu hard skill, soft skill, kita harus bisa memenuhi hal itu. Yang pertama tentu requirement di pekerjaan kita itu dulu kita harus mumpuni, kita harus mampu. Setelah itu mungkin soft skill yang akan lebih banyak menentukan apakah kita bisa menuju jenjang yang lebih tinggi atau kita cukup di level teknis seperti itu. Jadi saya rasa baik laki-laki perempuan itu punya kesempatan dan ini ya, modal yang sama, dan itu tinggal kembali ke diri kita masing-masing, Mas Taufan. Betul sekali. Apalagi tadi Bu Kiki menyinggung soal soft skill ya Bu ya, dan kita tahu bahwa mostly majority of the values yang dianggap penting di 21st century skill sebagai ciri-ciri pemimpin yang baik adalah ada di ranahnya soft skill. Nah, ini kalau misalkan Bu, isu yang sering muncul apa sih Bu ketika wanita tuh mendapat peran sebagai seorang pemimpin begitu? Isunya yang muncul apa? Lalu aspek soft skill apa yang dikedepankan begitu Bu untuk mengatasi situasi itu? Banyak ya Mas ya, misalnya kadang-kadang kan ini kalau kita lihat di jenjang karir ya Mas ya, saya sih sering melihat perjalanan karir perempuan kadang waktu di kantor gitu ya misalnya, saya ketika mewawancara seorang karyawan baru gitu ya, karyawan perempuan lulusan sekolah ternama dengan IPK yang bagus, semangat kerja yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan itu kalau orang jalan-jalan tuh mereteli Mas satu-satu, akhirnya resign itu karena kemudian nggak bisa mungkin tuntutan keluarga atau apa. Jadi kadang-kadang memang perempuan itu dibebani pekerjaan lebih dalam hal selain kita fokus di karir, kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri yang itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita nggak bisa bilang kita sukses dalam pekerjaan kita kalau keluarga kita terbengkalai. Itu menurut saya juga nggak boleh ya, karena kan kita betul harus balance, betul. Jadi bagaimana kita mengatur harmoni, Mas, itu yang juga menentukan kita bisa sukses atau enggak. Contohnya adalah ketika saya ke kantor, saya harus memastikan di rumah saya, keluarga saya, suami, anak-anak itu semua sudah take
keperluannya semua sudah terpenuhi. Jadi saya berangkat ke kantor juga dengan hati yang tenang, support dari suami, karena suami juga yakin, percaya walaupun saya kerja, saya bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya. Jadi itu juga satu hal penting, Mas Tovan, yang membuat kita bisa berhasil atau enggak di dalam pekerjaan kita gitu. Nah, ini menarik Bu, karena ada dua narasi terkait dengan multitasking. Katanya multitasking itu satu sih baik karena memang handling all the simultaneous job di waktu yang bersamaan. Tapi satu sisi katanya multitasking itu tidak baik atau dalam artian tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan secara multitasking itu hasilnya baik dan fokus. Nah, bagaimana Ibu melihat ini begitu? Konteks multitasking dalam artian dalam situasi sekarang di mana kita dituntut memang mengerjakan banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan gitu Bu Kiki. Kalau menurut saya pemimpin itu the art of multitasking juga, Mas, karena jadi pemimpin Oke, baik. itu Betul. pikirnya tuh banyak sekali, Mas. Apakah itu internal Ya. perusahaan, apakah itu bagaimana tentang bisnis, karyawan, Baik. kemudian hubungan dengan lembaga lain, bagaimana mikir revenue, bagaimana mikir expense, Betul. bagaimana mikir Betul. berbagai hal itu harus bisa kita kelola dengan baik dan di cara yang di waktu yang bersamaan. Plus kalau kita nggak bisa multitasking, Mas, pasti ada ada ketimpangan, ada ketidakharmonisan. Misalnya contohnya ya, kita terlalu fokus di pekerjaan, keluarga tidak mendapatkan cukup. Ketika terjadi prahara di rumah tangga kita dan sebagainya, tentu itu juga akan mempengaruhi drama di rumah dibawa ke drama kantor. Iya, gitu. Jadi memang kalau saya bilang itu salah satu talent yang leader harus punya, itu dia harus bisa multitasking. We talking about men misalnya ya, walaupun multitaskingnya mesti akan berbeda lagi, tetapi saya rasa itu art yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik. Nah, dari tadi nih saya mau nanya pertanyaan pamungkas nih. Kan teman-teman mungkin penasaran kenapa beliau ini fokus di ekonomi dari dulu sampai sekarang. Dan peran wanita dalam ekonomi itu seperti apa sih Bu saat ini? Dalam artian, dan teman-teman insya Allah kita doakan Bu Kiki ini insya Allah ke depan karirnya semakin melesat. Kita doakan siapa tuh bisa jadi Menteri Keuangan ya Bu ya. Amin. Pokoknya orang yang berpengaruh dalam ekonomi Indonesia, insya Allah. Nah, Ibu, bagaimana Ibu peran wanita dalam iklim ekonomi di Indonesia saat ini, dan kenapa Ibu mengambil jalur ikhtiarnya di bidang ekonomi begitu? Ya, kalau saya kenapa tertarik bidang ekonomi, saya S1 di UGM ekonomi. Kebetulan ibu saya juga lulusan, ibu saya di ekonomi UGM. Oh, Masya Allah. Baik. Di tahun 60-an beliau udah kuliah di UGM. Jadi ibu saya tuh saya lihat dari kecil itu logikanya tuh bagus banget. Terus beliau tuh selalu mengajarkan tentang banyak hal, pengelolaan ekonomi keluarga, terus bagaimana melihat negara kita. Dari kecil pokoknya saya tuh kagum sama ibu saya gitu. Kalau bapak saya lebih ke dunia teknik gitu ya, bapak saya geologis gitu, ibu saya di ekonomi. Jadi saya melihat kok ibu saya ini bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata yang sangat saya kagumi gitu. Jadi saya ibu kuliah apa, jadi saya ikut jejak beliau, dan kebetulan kakak saya juga di ekonomi UGM. Dan saya jatuh cinta pada ekonomi, dan kemudian kenapa saya fokus di pasar modal ketika saya ngambil S2 Mas Tovan di Amerika. Saya lihat nih ada satu dunia ya, dunia capital market. Waktu saya ambil MBA, kenapa ini menjadi part of everybody life di US gitu ya? Karena di sana memang kan suku bunga sangat rendah, jadi orang mau itu mereka berinvestasi. Nah, terus kemudian saya lihat gimana sih capital market di Indonesia. At the time saya kuliah, pasar modal kita belum seperti sekarang, Mas Tovan. Tapi saya lihat pasar modal ini fungsinya luar biasa. Selain bisa jadi alternatif investasi buat masyarakat, ini juga menggerakkan ekonomi dengan luar biasa. Jadi, saya mau fokus di capital market lah gitu ya. Akhirnya saya mau fokus di capital market, tesis saya juga capital market. Saya kemudian balik ke Jakarta, masuk ke bursa. Nah, tadi Mas waktu di awal itu talking about instan gitu ya. Ini cuma sharing aja pengalaman saya. Waktu saya lulus dari Amerika, saya tuh ditawari oleh satu perusahaan milik teman saya sendiri untuk menjadi direktur di situ gitu ya. Saya pikir kok baru lulus kok jadi direktur ya gitu. Terus saya bilang enggak lah, saya nggak mau, saya mau dari bawah aja gitu. Saya mau mulai kerja dari bawah gitu. Jadi waktu itu saya ingat Mas Tovan,
ditawari gaji yang 5 kali lipat dari gaji saya masuk ke bursa waktu itu ya. Saya sempat ngajar 10 luar kali. biasa. Gaji itu udah 5 kali lipat dari saya, kantornya tuh di sekitar Bundaran HI. Terus saya dapat sekretaris, saya dapat mobil, saya dapat apa gitu. Terus saya bilang, enggak lah, saya milih di bursa gitu ya. Di bursa saya dari karyawan biasa, harus absen pagi-pagi, ya kan. Terus jadi teman saya ngeledekin, orang kok ditawari jadi direktur nggak mau gitu. Saya bilang enggak, sekarang saya pengen dari bawah, karena saya pengen nguasain technical skill-nya juga. Dan ternyata kalau kita mulai dari bawah, Mas Tovan, itu yang tadi saya bilang empati itu saya bisa lebih dapat karena saya bersama, saya pernah merasa di level paling bawah, kemudian ketika saya bisa at the top level, saya mengerti perasaan teman-teman saya itu seperti apa yang menjadi fokus mereka, pikiran mereka. Jadi itu juga merupakan satu modal saya gitu. Dan alhamdulillah ternyata saya nggak salah pilih kan Mas Taufan. Saya mulai dari bawah dan saya bisa meniti pelan-pelan sampai sekarang gitu. Nah ini prosesnya memang natural dan organik ya Bu ya? Betul. Terus tadi balik ke pertanyaan Mas Taufan ya tentang ekonomi sekarang. Dan kalau saya lihat kan Indonesia ini satu negara yang luar biasa dengan kita masuk ke G20 country, kemudian GDP kita juga luar biasa besar. Kalau di ASEAN kita number one. Jadi GDP kita tuh sebenarnya mungkin penjumlahan dari GDP di Thailand, Malaysia, Malaysia, Singapura ya. Jadi to mention that huge gitu loh. Terus kemudian kita masuk di G20 Club gitu ya. Terus kita kalau diproyeksikan oleh beberapa pihak yang cukup terkemuka, ekonomi kita akan nomor 4 terbesar di dunia ya, replacing Jepang di 2030. Terus kalau kita do the right thing 2050 kita bisa nomor 4 ya, menggantikan posisi Jerman dan sebagainya. Jadi saya lihat potensi kita tuh begitu luar biasa ya. Jadi saya I have a faith dan huge belief in this country. Kita akan bisa jadi pemimpin ekonomi dunia ke depan asal kita optimis. Ya, sangat optimis. Asal kita bisa mampu on the right track ke sana. Contohnya adalah misalnya reformasi birokrasi, memberantas korupsi, terus kita pangkas segala yang bertele-tele di negeri kita misalnya untuk berbisnis dan sebagainya. Dan saya rasa we are on the right track. Kita lihat pemerintah kita juga cukup bagus, sangat bagus ya dalam hal ini. Dan saya yakin ke depan kita bisa mencapai impian kita, Mas. Dan saya berharap perempuan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi posisi-posisi penting kita ke depan gitu. Diundang langsung sama Bu Kiki begitu. Nah, perempuan untuk ambil peran ya Bu ya, kata kuncinya ambil peran. Bu, sedikit tentang perempuan dan pendidikan Ibu. Seberapa penting Bu, seberapa signifikan dalam artian perempuan itu mengambil pendidikan yang tinggi di konteks saat ini ya, ketika kita menjaman di zaman era sekarang. Karena ada juga nih pertanyaan, aku ini ambil S2 aja cukup atau kalau ada kesempatan ambil S3 sekalian begitu, biar nanti ke depan karir pentahelixnya itu bisa dicapai. Nah, bagaimana Ibu Kiki melihat ini? Dan ini kan juga menarik, Ibu Kiki ini seorang doktor, juga seorang profesional, dan luar biasa begitu. Apa yang melatar belakangi Ibu tuh mengambil doktor, padahal mungkin tidak 100% berkarir di akademisi, Bu, tapi di profesional. Silakan, Bu Kiki. Saya suka challenge, Mas. Mantap. Jadi gini, saya sangat mencintai pendidikan. Jadi tadi saya cerita tentang sosok seorang ibu saya yang sangat inspiring sekali ibu saya ini. Jadi dari kecil keluarga kita biasa aja, nggak berlebihan tapi tidak kekurangan juga. Tapi yang saya bisa garis bawahi adalah keluarga saya itu mengedepankan pendidikan. Jadi mereka nggak sayang untuk mengeluarkan dana untuk pendidikan. Tetapi dalam hal lain itu pelit dalam arti itu nggak usah, misalnya bikin pesta, bikin ini itu menurut mereka nggak perlu orang tua saya, tapi untuk pendidikan. Jadi saya lihat gitu, dan orang tua saya tuh bilang pendidikanlah yang bisa membuka cakrawala kehidupan kita lebih luas gitu ya, karena dengan pendidikan yang bisa merubah nasib kita, nasib keluarga kita, nasib kamu gitu, orang tua selalu bilang gitu. Jadi dari kecil saya tahu di depannya adalah pendidikan itu nomor 1. Nah, sudah seperti itu, zaman juga berubah, Mas. Ini dalam konteks pertanyaan Mas tadi, level apa sih kita perlu? Zaman saya dulu masuk dunia kerja, ya, orang bilang SMA aja nggak cukup, sekarang harus S1. Benar ya?
Kalau sekarang Betul, orang bilang S1 aja nggak cukup, harus S2 gitu, bener ya? betul, Kalau di kantor betul. gitu. Jadi saya lihat sih dunia sudah semakin berubah. Kalau dulu kan orang sarjana udah luar biasa banget ya. Kalau sekarang Betul. hampir semua orang sarjana gitu. Jadi kita tuh pada intinya harus kita punya nilai tambah, kita harus punya nilai lebih. Ya, added values, betul. Iya, kita harus punya added value dalam diri kita yang kita membuat kita lebih unggul daripada pesaing-pesaing kita lah. Karena dalam bekerja kan kita, Anda semua pasti punya kompetitor ya. Baik itu ketika masuk ke level pekerjaan, kantor dan sebagainya. Misalnya contohnya kalau dalam dalam hal ini ya kompetisi buat satu posisi gitu ya, dites sama, semua sama, tapi akan dilihat ini udah S2 belum, ini yang ini belum gitu. Baik, Ada baik. seperti itu dalam pekerjaan. Nah, kenapa saya mengambil S3 ya? Karena saya pertama senang sekolah. Terus yang kedua adalah saya melihat bahwa saya punya pengalaman empiris di bidang capital market yang sayang kalau nggak saya ada bentuk disertasi saya dan alhamdulillah bisa lulus. Dan kalau mau cerita Mas Taufan, saya tuh ngambil S3, saya jadi waktu itu sebagai dirut KSI dan saya lagi hamil Mas. Jadi 3 peran ya, ibu, direktur, dan mahasiswa S3. Masya Allah. saya cerita ini buat menyemangati teman-teman saya perempuan, jangan kalau lagi sekolah nanti hamil, nggak apa-apa, bisa gitu. Yang penting satu itu Mas Taufan, support dari suami. Karena buat saya kalau suami udah cemberut gitu ya, dia nggak apa, itu pasti nggak enak jalan. Jadi saya tanya dulu, diskusi gitu, dan suami saya oke gitu, saya ngambil S3, jadi lagi di kantor juga lagi jadi dirut, terus lagi hamil. Tapi alhamdulillah kita lalui. Buat nyemangatin teman-teman aja nih saya cerita kayak gini. Betul, semuanya terlewati ya teman-teman. Cobaan hidup itu kan sifatnya relatif. Jadi selama kita nggak menyerah dan framingnya positif, ya kalau yang sudah menikah minta izin pendamping atau suami, ternyata jalannya berkah begitu. Nah, Bu Gigi, ada satu pertanyaan dari saya. Habis itu udah ada yang nanya nih dari teman-teman. Nah, pertanyaannya Bu mungkin lebih sifatnya general Bu ya. Narasi ekonomi apa Bu yang Ibu bisa sampaikan ke kita agar mungkin kita lebih sedikit optimis atau banyak optimis ke depan? Narasi ekonomi apa yang bisa menjadi modal kuat bahwa ya memang betul Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang besar dan maju dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Silakan Bu. Ya, kalau saya melihatnya kita semua dalam masa keraguan-raguan saat ini bisa dimaklumi karena kita sekarang sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ya. Karena kalau kita lihat memang krisis sekarang itu adalah satu krisis yang mungkin hampir semua orang yang masih hidup sekarang belum pernah mengalami karena dimulai dari krisis kesehatan. Betul. Dan krisis-krisis sebelumnya itu sangat berbeda. Krisis 98, krisis 2008 itu kan dimulai dari dunia keuangan, baru kemudian merembet ke kehidupan kita. Sedangkan yang saat ini dimulai dari kesehatan, kemudian masuk ke ranah ekonomi. Yang sekarang yang sangat terlihat adalah bagaimana the falling of supply side. Karena dengan adanya krisis yang mulai pandemi yang dimulai dari Wuhan itu, bagaimana Cina selama ini kan mendominasi supply chain di seluruh dunia. Dan kemudian itu merembet dan banyak sekali multiplier efeknya, terutama sekarang misalnya UMKM yang terkena duluan. Bedanya dengan yang krisis zaman dulu, UMKM yang menjadi cushion, menjadi bumper, yang kemudian yang satu sektor yang sangat kuat dan tahan terhadap krisis ya. Tapi sekarang agak berbeda. Dan kemudian kemarin berita bahwa Q2 ini kemudian pertumbuhan ekonomi minus 5% dan sebagainya. Dan itu membuat banyak orang kemudian menjadi pesimistis, ragu-ragu akan seperti apa. Saya lihat sih yang pertama adalah krisis ini dialami oleh seluruh negara di dunia tanpa terkecuali ya. Itu pertama. Tetapi kan kita lihat harapan ada ya, vaksin is coming ya, sedang dalam proses tahap akhir. Harapan kita ketika vaksin kemudian ditemukan, kita bisa hidup dengan new normal dan kita bisa kembali untuk menata ekonomi kita ke depan. Dan kalau saya lihat pemerintah sekarang sangat jelas ya apa yang dilakukan dengan berbagai stimulus Mas Taufan, kemudian bagaimana kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan OJK ya, kemudian berbagai lembaga terkait itu penanganannya sangat baik gitu ya, dan kita bisa bilang
banyak negara yang maju yang kita pikir lebih maju daripada Indonesia, tetapi penanganannya justru tidak seperti negara kita. Jadi itu menimbulkan confusion yang luar biasa. Kalau dari itu untuk saat ini ya Mas ya. Tapi untuk ke depan, apalagi ya, karena kita lihat dengan 267 juta penduduk Indonesia, kita tuh punya strength atau kelebihan adalah jumlah penduduk yang sangat besar, demografi kita dengan usia produktif yang jauh lebih besar daripada usia tua dan usia mudanya. Ini beda loh dengan negara-negara lain yang mungkin piramida penduduknya tuh terbalik. Jadi banyak usia tua dan lebih besar daripada usia produktifnya. Terus kemudian secara ekonomi, size of GDP kita gitu ya. Terus not to mention kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita the largest producer of palm oil ya, nikel, kemudian itu nomor 1. Nomor 2-nya kita juga punya LNG yang juga besar, emas, koper dan sebagainya. Jadi itu juga luar biasa. Tetapi ya kita harus tahu bahwa tidak semua negara yang punya natural resource kaya akan menjadi negara dengan ekonomi yang maju. Betul sekali di dunia. Jadi itu lagi-lagi tergantung kepada kita juga Mas, sumber daya manusianya. Karena itu PR kita adalah bagaimana menyiapkan sumber daya kita. Ya kita semua ini, Anda semua ini yang akan menjadi tumpuan bangsa kita, negara kita, apakah kita akan mampu menjadi pemimpin di masa yang depan. Dengan segala prerequisite yang sudah kita miliki sekarang, baik itu dari demografi, natural resource, size of economy gitu. Kita semua udah punya, tergantung bagaimana kita. Kemudian yang tadi saya bilang Mas, selama kita juga misalnya reformasi birokrasi tadi, kemudian pemberantasan korupsi, kemudian simplifikasi how to open a business in Indonesia dan sebagainya, dan itu bisa menjadikan kita negara yang maju ke depan. Jadi lot of justification ya. Memang betul sekali Indonesia adalah negara yang kuat dan resourceful. Hanya saja memang narasi SDM ini yang perlu kita glorifikasi kembali ya Bu ya. Ayo nih teman-teman, pendidikan tuh penting sekali. Pendidikan harus dibarengi oleh pengalaman juga empiris ya. Dalam artian practical knowledge itu penting banget begitu. Ya, nah Bu, ini udah Mas Dias join. Halo Mas Dias. Halo Mas Dias, selamat siang. Izin wawancara Bu Kiki. Nah, Bu Kiki, ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita, Simona. Pertanyaannya adalah bagaimana model ideal wanita yang tidak lepas dari jati diri Indonesia banget dengan historical background-nya, as we know, seperti yang kita tahu Ibu. Nah, yang kedua adalah bagaimana upaya membangun akses dan image di tengah persaingan dan stigma wanita tidak berdaya. Nah, mungkin kita mulai dari yang nomor 1 dulu Bu. Bagaimana model ideal wanita yang nggak lepas dari jati diri Indonesia banget begitu? Silakan Kiki. Itu penting ya buat saya di tengah era globalisasi, di tengah segala modernitas, kita akan menjadi pribadi yang hilang tuh kalau kita nggak punya identitas diri. Dan saya rasa identitas diri itu salah satu yang membentuk luar biasa adalah bahwa kita orang Indonesia ya, kita punya nilai-nilai, norma-norma yang memang membedakan kita dari orang yang lain gitu. Dalam arti gini Mas, mohon maaf. Ada suara-suara. Oke. Jadi itu nggak apa-apa. Ini adalah saya pernah sekolah di luar negeri dan sebagainya. Itu insya Allah nggak akan menghilangkan jati diri saya sebagai orang Indonesia dengan nilai-nilai value yang memang berbeda daripada yang lain. Dan itu menurut saya juga akan banyak membantu kita dalam kita meniti karir, Mas. Kita harus punya nilai-nilai, norma-norma yang kita yakini benar. Jadi itu yang akan membuat kita tidak terombang-ambing. Kalau kita nggak punya value yang kita yakini, norma-norma yang kita yakini, kita believe gitu ya, kita akan jadi pribadi yang mudah terbawa oleh sesuatu yang akhirnya kita nggak akan kemana-mana. Dan ini adalah kata kuncinya adalah keluarga. Bagaimana keluarga bisa menanamkan norma, belief yang benar, yang baik kepada anak-anaknya. Dan itu jadi modal saya yang utama. Karena saya selalu, walaupun saya sudah setua ini ya Mas ya, wah kita masih muda. Masih muda Bu, masih muda. Ya, muda tua itu relatif Bu. Benar-benar. Saya selalu ingat nilai-nilai, norma-norma yang diajarkan oleh keluarga. Jadi itu insya mungkin Allah bisa sharing 3 poin penting aja, norma-norma apa yang memang betul terinternalisasi ke Ibu sehingga punya belief yang seperti ini. Mungkin 3 poin pentingnya apa kira-kira? Oke, ini dalam konteks kita perempuan ya, dalam ini satu ya. Misalnya ibu saya selalu bilang bahwa
perempuan itu nggak boleh kalah daripada laki-laki dalam hal jangan pernah merasa kita perempuan jadi kalah gitu ya. Dan itu dalam hal ya kita harus menuntut ilmu kita setinggi-tingginya dan sebagainya. Dan itu juga di rumah saya itu ada 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Orang tua saya nggak pernah membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Itu juga saya tanam ke anak saya. Terus yang kedua, saya datang dari keluarga Jawa, Mas. Jadi banyak sekali nilai-nilai Jawa yang kemudian meresap di hati saya. Contohnya adalah selalu berbuat baik. Ya, kelihatannya simpel, mudah, tapi nggak semudah itu dilaksanakan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Dalam hal misalnya gini, kalau kita berbuat baik kepada orang ya, insya Allah itu akan kembali ke kita, mungkin nggak langsung kita, tapi ke anak cucu kita. Jadi saya selalu merasa kemudahan-kemudahan yang saya terima sekarang itu pasti hasil dari budi baik orang tua saya atau leluhur saya lah gitu ya. Jadi itu saya selalu tanamkan. Jadi kalau kita nggak bisa bantu orang, ya jangan jahatin orang kayak gitu. Itu sih Mas yang nilai-nilai. Mungkin satu lagi apa ya, orang tua saya itu selalu percaya nilai-nilainya itu adalah jangan pernah menyerah gitu ya. Karena kalau kita menyerah, kita merasa menjadi pribadi yang gagal, Mas. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kerjakan sampai selesai. Itu hal-hal simpel tapi ternyata untuk pribadi yang membuat kita punya daya juang yang luar biasa gitu. Jadi tuntaskan perjalanan gitu ya Bu ya, apapun dilakukan selesaikan gitu. Benar. Dan satu lagi Mas, cinta keluarga itu. Jadi ini kelihatannya simpel tapi gini, saya selalu cerita ya, saya punya orang tua yang udah sepuh ya, selalu kantor saya ke kantor, ibu saya dulu pakai kursi roda dan selalu melambai saya sampai mobil saya hilang gitu loh. Saya sampai saat ini Bu. Ibu saya udah meninggal, tapi bapak saya melakukan yang sama. Bapak saya udah 46 tahun ya. Ibu saya meninggal umur 70. Itu memberi saya semangat yang luar biasa, Mas. Itu seperti menjadi apa ya? Jadi sesusah apapun saya di kantor, misalnya dihajar orang atau apalah ya namanya di kantor ada. Betul. Tapi cinta orang tua saya itu akan selalu menyemangati saya. Jadi saya ngerasa betapa penting kita menciptakan circumstances di keluarga yang membuat anak itu merasa dicintai. Karena dengan begitu saya akan merasa seberat apapun yang saya hadapi di kantor misalnya gitu, saya tidak pernah mengecewakan kedua orang tua saya akan selalu buat mereka bangga gitu. Jadi itu spirit yang luar biasa Mas, dan saya harus selalu tanamkan anak saya. So every day I say I love you to my kids. Ya, so they know they are loved. Luar biasa. Teman-teman, tapi jangan sembarangan bilang I love you ke semua orang ya. Ntar orang baper lagi. Ke anak, iya betul. Bu, yang kedua nih Bu, membangun akses dan image. Nah, ini menarik nih. Di tengah persaingan dan stigma, wanita mungkin tidak berdaya atau mungkin dianggap tidak se-equal laki-laki begitu Ibu. Membangunnya gimana tuh Bu? Ya kadang-kadang itu dari diri perempuan sendiri sih Mas ya, yang suka ya tapi kan aku kan cewek nggak bisa. Nah saya nggak pernah bilang seperti itu. Jadi contoh nih Mas, kalaupun kita jadi contoh ya, jadi hal yang paling kecil ya, misalnya perempuan itu kan ada siklus bulanan misalnya gitu ya. Dan itu kan semua orang mengalami gitu. So don't make excuses on that gitu loh. Saya nggak pernah gitu. Jadi hal-hal seperti itu misalnya, nggak bisa, bukan cewek, lu aja gitu. I never say something gitu. Terus contohnya misalnya gini, waktu saya dulu di kantor masih level yang technical level gitu. Misalnya jam kerja jam 8 gitu ya. Saya akan datang di kantor jam 8 dengan posisi sudah siap, sudah rapi, sudah apa. Dan saya menemukan misalnya saya ke toilet pagi itu ya, saya banyak menemukan teman-teman perempuan saya masih gulung rambut gitu. Saya bilang, kita jam kantor jam 8 dong gitu. Ya kan sama-sama tahu cewek harus persiapan lebih lama ya. Udah diterima aja, udah memang lahir sebagai perempuan. Jadi bangun lebih pagi, persiapan lebih pagi. Apalagi ibu-ibu ya. Saya sampai sekarang pagi masih ngurusin anak saya dulu dan segala macam. Artinya ya kita harus bangun lebih pagi, persiapan dari sejak malam dan sebagainya. Jadi don't make excuses on us being a woman gitu loh. Jadi itu dulu basic. Don't make excuses. Ya, Oke. Gitu. Jadi dengar teman-teman. Itu yang bikin kita juga bilang kalau cewek tuh nggak bisa, nanti cewek tuh begini begitu segala macam. Itu pertama. Dan yang kedua, always equip yourself with knowledge and the skill that is needed on your job and on your position current time gitu.
Oke, Bu, nih ada lagi yang nanya dari Dita ya. Ibu izin bertanya, sebenarnya langkah awal kita untuk berhasil adalah, nah ini juga pertanyaan yang ditanyakan nih. Kita fokus dulu mempelajari satu bidang keilmuan saat perkuliahan dulu, atau bisa kayak multi apa ya? Ibarat sekarang kan mereka belajar tuh bisa belajar beberapa hal yang bersamaan apa berbeda di waktu yang bersamaan. Nah, Ibu melihat ini bagaimana, Bu? Fokus atau mungkin kita bisa generalis dalam hal belajar bidang-bidang tertentu. Oh, ini Itu bisa ada bisa. Oh, oke, silakan Bu. bisa dua hal Mas ya. Yang pertama, kalau kita spesialis, kita fokus pada ilmu kita yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Itu juga bisa jadi satu kunci Hmm. sukses. Tetapi yang menjadi apa saat ini kenyataan, contohnya orang-orang yang kuliah di ini banyak nih Mas ya di pertanian Hmm. gitu ya. Tetapi kemudian Oh. menjadi bankir-bankir top gitu. Itu kan berarti apa gitu ya. Jadi memang itu tergantung dari setiap orang. Karena kadang-kadang lulusan S1 itu bukan ilmu yang dipelajari di S1, tetapi mungkin logika berpikir, cara berpikir rasional, kemudian Hmm. bagaimana kemampuannya memecahkan satu permasalahan, kemudian Betul. bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, itu juga yang bisa menjadi kunci sukses. Jadi nggak selalu seperti itu. Contoh mas, saya waktu pulang dari Amerika ya, saya S2 saya tentang derivatif ya, saya tentang derivatif, kemudian satu pokoknya advance banget lah gitu ya. Pas masuk ke bursa ya, ini mungkin teman-teman kalau ada yang Hmm. nonton dari bursa nih pada ketawa. Saya kebetulan kalau di bursa itu kita harus bisa ngerjakan banyak hal gitu. Misalnya contohnya waktu Hmm. itu saya ditugasi memegang satu project yang saya harus mulai dari selain isinya juga saya juga Hmm. harus bisa cateringnya apa, backdropnya apa gitu Oh, ya. Jadi semuanya bahkan detail teknis. waktu itu saya ini ya apa egonya tuh sempat terusik, waduh saya ini lulusan Amerika gitu ya, terus at the time ya waktu itu ya gitu, Iya, sebenarnya betul, betul, I betul. make fun of it Kok gitu harus ya. ngurusin perintilan Kok sampai suruh kayak gitu ngurusin sih gitu ya? ngurusin catering sih, suruh ngurusin backdrop sih, apaan sih ini benar insulting gitu ya, minor itu ya kita namanya juga anak baru lulus biasa kayak gitu. Tapi Iya. ingat nasihat orang tua saya yang jangan mudah menyerah, jangan berpikiran buruk terhadap sesuatu ya, semua itu akan ada hikmahnya. Dan saya ternyata benar-benar laksanakan, dan ternyata ketika saya jalanin semua, itu kemudian kan kita kemampuan kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Betul, Terus kita betul. juga kalau di pekerjaan kita nggak boleh sombong, nggak boleh milih-milih pekerjaan. Nah itu yang penting tuh mas, Hmm. nggak boleh Iya, milih-milih betul. pekerjaan gitu. Dan ketika udah di level saat ini, ternyata apa ya, semua kalau nanya nanya makanan enak, nanya yang hal-hal non teknis yang kecil-kecil gitu, bahkan kadang bos-bos juga selalu nanya ya, Ki, ini apa nih apa? Oh ternyata Oh, emang ada manfaatnya juga ya. ada Misalnya hikmahnya. iya ada hikmahnya juga mas. Jadi itu, jadi jangan jangan suudzon terhadap segala sesuatu. Saya yakin semua yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada hikmahnya dan sudah ditentukan oleh Allah. Asal kita bisa mengambil hikmahnya, menjalani dengan penuh syukur, dan insya Allah akan Amin. bagi manfaat buat kita gitu. Betul, betul sekali Ibu. Saya setuju karena nih kalau dihubungkan dengan karakteristik generasi sekarang, apalagi mungkin ini mohon maaf teman-teman ya tidak bermaksud untuk menstereotip, tapi somehow ini jadi kondisi umum ketika anak muda yang merasa mampu lulusan luar negeri, apalagi lah datang dari keluarga yang memang punya privilege begitu ya, dihadapkan dalam proses yang dia harus ikut dari awal, penuh dengan itu tadi Bu excuses, lalu keluhan-keluhan, jadinya akhirnya dia nggak produktif karena mengistimewakan dirinya itu sendiri begitu. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu dalam artian buat teman-teman muda ini yang menganggap bahwa privilege is everything begitu, bahwa mengistimewakan dirinya sendiri sehingga akhirnya terbentur dengan perkembangan karirnya. Ibu menemukan nggak di keseharian begitu tipikal yang seperti itu, Bu? Banyak banget mas, banyak banget. Dan Oh, kadang-kadang banyak. somehow saya agak Oh, menyalahkan keluarga juga ya, dalam arti oh, orang tua baik. juga nggak ngarahin anaknya dengan baik ya, dalam arti misalnya gini, nggak boleh seperti itu, nggak boleh sombong, namanya juga Hmm. ini kalau orang tua saya tuh Jawa banget mas, jadi misalnya gini, namanya orang baru masuk kerja, pekerjaannya pasti juga akan seperti itu, diterima aja, Betul, ini satu betul. proses gitu. Jadi bagaimana pertahanan seseorang itu
ketahanan dia menghadapi berbagai macam hal itu yang akan menentukan dia sukses. Saya banyak sekali pengamatan saya terhadap teman-teman saya dan sebagainya, orang yang sangat pintar sebetulnya, tetapi nggak sabaran Mas, nggak sabaran, terus ngerasa dirinya lebih dari yang lain, dia mudah kecewa dengan keadaan, mudah menyerah gitu ya. Akhirnya ya misalnya nih Mas ya, contohnya di kantor ada office politik, terus dia nggak kuat, dia pindah ke tempat lain, means apa? Dia mulai dari bawah lagi. Sementara orang-orang yang mungkin secara knowledge, secara kemampuan di bawah dia, tapi karena mereka persisten di situ, mereka tekun, mereka sabar, sekarang mereka sudah posisinya udah tinggi dan bisa melewati si orang yang mudah menyerah tadi. Karena saya yakin setiap tempat itu pasti ada permasalahan. Jadi jangan pernah pindah tempat karena ada masalah yang kita pikir di tempatnya akan nggak ada. Itu menurut saya sih belum tentu seperti itu, karena biasanya di tempat lain juga akan ada office politik, orang yang ngiri sama kita juga pasti ada gitu ya. Jadi yang that's part of the game ya Bu ya. That's part of the game ya nggak sih? Ya maksudnya punya apa lawan atau punya yang namanya haters. It's a part of the game if we building a career, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi jangan mudah menyerah. Dan kita harus tekun aja menghadapi sesuatu. Jadi itu menurut saya juga kadang-kadang kepintaran itu bisa Mas ya, menjadi tidak relevan ketika orang itu punya attitude yang nggak baik gitu. Itu pasti orang itu akan kemana-mana. Karena menurut saya nomor satu itu attitude. If you have a good attitude, the sky is the limit. That's really that's good quote ya. Oke, baik. Ini dari Ola nih Bu, dari Yolanda Febiola. Selamat siang Bu Kiki. Apakah pendapat Bu Kiki tentang budaya patriarki di Indonesia? Ya nggak apa-apa. Ya menurut saya itu sesuatu yang memang ada. Ya kalau saya sih gini, jangan menyalahkan budaya atau apa. Look at ourselves. Sisi apa yang kita bisa masuk. Dan kemudian be excel on it. Jadi kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Patriarki, terus kemudian kita tahu di makanya Mas tadi nanya kan, bagaimana tetap mempunyai identitas nasionalisme kita. Ya kita harus tahu nilai-nilai di Indonesia itu ada seperti itu. Don't blame of anything that is already exist before we even exist in this world. Tapi bagaimana kita bisa equip ourselves untuk bisa excel in any kind of situation in our country gitu. Jadi adaptability sama tadi yang sebelumnya adalah resiliensi ya Bu ya, resiliensi gitu penting sekali. Nah Ibu Kiki ini pertanyaannya basic sekali tapi fundamental nih Bu, dari Dila Delvi. Ibu ada nggak tips untuk menjadi leaders buat wanita biar tetap pede? Nah percaya diri ini perlu untuk diasah seiring berjalannya waktu. Nah pasti kan ada level-levelnya Ibu ya. Nah mungkin ini pertanyaan fundamental ini kalau dari perspektifnya Bu Kiki seperti apa Bu? PD begitu ya, apalagi wanita lalu mewakili Indonesia, bicara isunya ekonomi yang sangat besar, memimpin banyak orang, dan lain-lain dan lain-lain. Menurut Ibu bagaimana Bu building the confidence? Saya coba bicara dari sisi yang berbeda ya. Orang selalu bilang gimana sih orang bisa jadi PD? I'm telling you, being nggak pede itu somehow lebih bagus loh. Aneh, wah, menarik. Kenapa tuh Bu? Gini. Saya termasuk orang, saya kan lahir anak paling kecil Mas ya, anak paling kecil dari baik. Biasanya confidence-nya paling gede itu kan anak paling tua, karena di rumah bisa jadi pemimpin dan sebagainya. Saya anak paling kecil, perempuan gitu ya. Saya sering ngerasa nggak pede, terus terang ini saya bilang ini untuk menyemangati teman-teman saya perempuan. Karena saya nggak pede, jadinya saya harus persiapan lebih banyak daripada orang lain, saya harus bekerja banyak daripada orang lain gitu. Saya harus giving myself lots of added value ya di dalam diri kita. Itu maka dari nggak pede saya gitu. Jadi orang selalu bilang gimana sih caranya confidence ya? Itu kalau dari my personal experience, saya terus terang sering menjadi pribadi yang nggak pede. Karena saya nggak pede, saya itu tadi Mas, saya harus persiapan lebih, saya baca lebih, saya bekerja lebih dan sebagainya. Akhirnya ketika kita kemudian memberikan banyak
manfaat, memberikan banyak added value buat lingkungan kita, pekerjaan kita, dengan berjalannya waktu kita akan build our confidence, boost our confidence gitu. Jadi kembali lagi, confidence atau enggak kembali ke diri kita. Apakah kita cukup membekali diri kita dengan kemampuan knowledge yang memang dibutuhkan oleh pekerjaan kita, apa yang diharapkan orang dari apa yang deliverables yang diharapkan dari kita gitu, Mas. Jadi itu intinya. Betul, saya menangkapnya betul persiapan. Ya, saya nangkapnya betul. Jadi memang kita tidak boleh selalu dalam kondisi cepat puas begitu ya, Bu. Ingin terus belajar, menyesuaikan diri, adaptif begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari istri dan menarik, Bu. Ini tentang keluarga nih, Bu. Apa pendapat Ibu tentang perempuan mandiri yang tetap menghargai suami? Wah, ini ngomongin suami sebagai pemimpin keluarga nih. Ini dari istri ya, mudah-mudahan istri juga udah menikah nih ya. Gimana Bu pendapat tentang perempuan mandiri yang tetap menghargai suami sebagai pemimpin keluarga? Ini wisdomnya pasti keren nih. Silakan Bu. Itu hal yang mutlak kita lakukan kepada suami mantap. kita. Iya. Walaupun kita mungkin secara ekonomi kita lebih daripada suami. Misalnya ini contoh ya, contoh Betul. siapapun. Secara karir kita lebih dari suami, tetap kita harus menghargai suami. Itulah pilihan kita untuk menjadi imam kita di keluarga. Ya. Itu pertama. Yang kedua, restu suami itu penting loh untuk perempuan ya. Kalau buat saya Mas ya, suami saya udah memberi izin saya untuk keluar rumah, berkarya, itu sudah sesuatu yang harus saya syukuri dan saya jaga kepercayaannya. Jaga kepercayaan itu bukan dalam arti sempit, artinya wah nggak akan gimana-gimana sama cowok lain. Oh enggak, menjaga kepercayaan itu lebih dari itu. Artinya apa? Menjaga kepercayaan bahwa saya walaupun bekerja tetap bisa menjadi ibu yang baik, bertanggung jawab kepada anak saya, tetap bisa menjadi istri yang ngurusin suami dan sebagainya. Jadi menurut saya is emas ya. Dan satu lagi Mas, yang paling penting ketika kita bisa menghargai suami, kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, akan tercipta harmoni tadi Mas yang saya bilang. Harmoni dalam keluarga kita. Ketika kita bisa menciptakan harmoni ya, tentu semua itu auranya akan positif dan itu sangat membantu kita dalam kita sukses atau enggak dalam kita berkarir itu sih. Jadi saya selalu berangkat kantor dalam posisi yang kondisi hati yang bahagia, optimis. Beda loh sama orang yang mungkin dari rumah kerja berantem dulu sama suaminya, terus suaminya mungkin cemburu atau apa, itu pasti auranya akan beda dan itu saya jaga betul gitu. Nah, jadilah istri teladan teman-teman nih, Masya Allah. Nah oke, baik Bu Kiki, saya sekarang mau nanya lagi tentang satu narasi yang sedang naik, yaitu networking Bu dan jejaring. Seberapa penting Bu wanita dan networking Ibu, dan terutama dalam konteks karir begitu. Dan ini sebenarnya kalau saya tuh ngobrol di Golden Hour, tiba-tiba tinggal 8 menit aja. Ini udah 52 menit kita ngobrol. Nah, jadi ini abis ini satu pertanyaan, abis itu ada satu pertanyaan yang sifatnya general, Ibu. Silakan, Bu. Bagaimana Ibu melihat networking dan wanita, Bu, saat ini? Networking itu penting banget, tidak hanya buat wanita, tapi buat pria juga. Tapi nanti aku bedain untuk perempuan. Networking cannot be built over the night. Networking nggak bisa dibangun dalam satu malam. It means a lot. Artinya apa? Kita nggak bisa bangun networking itu dalam waktu yang singkat. Artinya apa? Build your network is also like investment ya. Investment. Kalau investment kan kita ngerti tujuannya. Kalau networking itu kadang enggak Mas. Jadi saya ngerasa dalam karir saya banyak terbantukan pekerjaan saya karena punya networking yang bagus. Gitu. Bagaimana caranya punya networking yang bagus? Invest. Invest itu apa? Invest your time, invest your energy, invest your thought gitu ya. Kayak saya aktif di organisasi kan Mas, itu makan waktu saya bersama keluarga misalnya. Kadang-kadang saya harus pulang malam karena malam mungkin saya harus ngurusin organisasi dan sebagainya. Betul. Oke gitu. Atau nggak usah di organisasi lah, berteman gitu ya. Saya sama orang yang jangan baik kalau orang itu punya posisi, kalau orang itu udah betul sekali. Benar. Itu nggak akan berguna karena ketika orang udah punya posisi, semua orang baik sama dia gitu. Beda. Iya, karena ada kepentingan. Benar. Baik ketika orang itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi memang satu kuncinya Mas, tulus ya. Harus Masya Allah, tulus, gitu. betul. Jadi ketika kita baik sama orang,
bukan karena kita mau sesuatu dari orang itu, tapi karena memang sincere. Spiritnya juga ini dari orang tua saya juga. Kalau kita bisa membantu ya kita bantu gitu loh. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Apa yang bisa kita berbuat baik sama orang lain kita berbuat baik. Dan kita nggak pernah tahu gitu loh. Intinya seperti apa. Saya pernah Mas, contohnya nih, contoh ya. Contoh nih ketika saya mau ujian S3 sekarang ya. Salah satu pengujinya itu bilang gini, oh Bu Kiki, kalau nggak ada beliau, saya nggak bisa lulus S3 saya di luar negeri. Saya merinding loh. Ya Tuhan, saya lupa saya pernah bantu orang ini apa ya? Lupa, saya nggak inget gitu loh. Ternyata saya pernah membantu beliau, waktu ya inilah apa, untuk penelitian beliau yang saya nggak pernah ingat saya bantu gitu. Itu contoh Mas saya itu. Jadi networking itu sangat penting dilakukan, tapi tips dari saya, memang networking itu nggak bisa dibangun dengan cepat. Itu harus membutuhkan investasi waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan yang penting itu justru ketulusan Mas Taufan. Karena kalau kita sama orang berniat untuk mendapat sesuatu in return, yang ada malah hanya kecewa gitu. Betul. Ya kan? Saya senang banget Ibu Kiki berkenan untuk diundang, diajak ngobrol, ini luar biasa Ibu. Saya senang sekali. Makasih yang perempuan belum? Yang perempuan. Yang perempuan. Yang perempuan gimana Ibu? Benar. Nah, memang ada satu hal yang memang agak ini ya kalau buat perempuan ya. Karena ketika kita sudah menikah, kadang-kadang ya, misalnya contoh nih, kalau kita mau di lingkungan kantor ya, misalnya kita sudah acara selesai atau apa, kadang-kadang kan orang kantor, ayo pergi kemana gitu. Nah, betul. Kadang-kadang perempuan ada keterbatasannya. Artinya gini, misalnya kayak suami saya, dia tipenya kalau sudah selesai acara, kalau tidak penting, nggak usah ikut yang keluar-keluar. Ya saya harus menghormati gitu, ya kan? Betul. Nah itu mungkin bedanya, mungkin itu bedanya dengan kalau laki-laki lebih fleksibel, lebih luas, lebih apa. Jadi tetap ada keterbatasan. Tapi untuk saya rasa networking nggak sesempit itu artinya, tetapi lebih luas lagi. Makanya tadi Mas Taufan, saya aktif di organisasi, banyak kenal sama orang. Nggak pernah tahu in any kind of situation in the future, mungkin saya butuh bantuan atau apa, ternyata semuanya temen gitu loh. Gitu. Iya betul Mas Jawa. Terima kasih Ibu Kiki. Ini pertanyaan terakhir karena tinggal 2 menit lagi sebelum otomatis mati dari Instagram. Nah ini pertanyaan pamungkas Bu, setiap golden hour pertanyaan pamungkasnya digabungin aja. Yang pertama, ini kan menuju Indonesia 75 tahun. Imajinasi tentang Indonesia seperti apa yang Bu Kiki harapkan kalau kita bicara mungkin Indonesia nanti 100 tahun lah, di masa depan lah. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, pesan terbaik dari seorang Ibu Kiki untuk adik-adik kita, untuk generasi muda Indonesia. Silakan Bu, mohon izin 1,5 menit atau sampai 2 menit. Terima kasih. Kayaknya kalau 100 tahun kelamaan ya Mas ya. Mungkin 10-15 tahun. Rasanya kita cukup optimis gitu ya dalam mungkin kalau sesuai dengan proyeksi beberapa institusi top dunia, kita di 2030 sudah bisa posisi kelima ekonomi terbesar di dunia. 2040 bisa posisi ekonomi keempat terbesar di dunia. Artinya itu tidak lama lagi ya. Saya impikan Indonesia ini seluruh masyarakatnya sejahtera ya, karena amin, insyaallah, amin. Dalam ekonomi kita yang sudah sedemikian besar, kita masuk di G20 dan sebagainya, harus kita akui bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tertinggal lah daripada kehidupan kita di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Itu satu hal yang kita tahu dan sesuatu yang memang sedang terjadi saat ini, terutama di pulau-pulau lain dan sebagainya. Harapan saya seluruh penduduk Indonesia sejahtera, punya pendidikan yang baik, dan dapat kehidupan yang baik. Jadi kesenjangan itu semakin dikecilkan, bahkan kalau bisa orang itu rata-rata hidupnya sama lah gitu ya. Jadi kesejahteraan yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa itu sesuai dengan amanah dan filosofi dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Bagaimana seluruh masyarakat kita bisa hidup sejahtera, apalagi kita negara yang penuh kekayaan natural resource dan sebagainya. Karena saya yakin kalau pesan Ibu untuk teman-teman anak muda Bu, terakhir 30 detik lagi izin sebelum mati. Selalu semangat ya, being confident as a woman ya, but again back to yourself, equip yourself with knowledge, ability, skill,
to whatever expected on your current job or your current situation at now. Jadi I'll be waiting for you Indonesia women to be top leaders in Indonesia business and other position. Mantap, Ibu Dr. Frederika Widyasari. Terima kasih sudah hadir di Golden Hour, Ibu. Sehat selalu, tetap menjadi pemimpin yang baik hati, mengurus keluarga, dan tentunya kita akan tunggu Ibu kiprah ke depan. Dan Ibu sehat selalu, dan tentunya terima kasih banyak sekali lagi udah meluangkan waktu untuk Golden Hour. Sehat selalu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sampai jumpa kembali, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman.